Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya, Nova Nurjayanti, NIM A320120196 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UMS. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Adjective Formation of Comparison. Sebelum kita membahas materi, kita perlu tahu kapan penggunaan adjective formation of comparison. Di sini, adjective formation of comparison digunakan ketika kita ingin membandingkan dua kata benda atau lebih menggunakan kata sifat. Kita menggunakan bentuk komparatif dan superlatif dari sifat untuk menunjukkan perbandingan di antara kata-kata benda tersebut. Formation of comparative atau pembentukan tingkat perbandingan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Comparative, 2. Superlative, 3. Irregular comparison. Yang pertama, comparative degree atau tingkat lebih. Di sini terdapat dua adjektif, yaitu adjektif pendek dan adjektif panjang. Adjektif pendek yaitu adjektif yang terdiri dari satu atau dua suku kata, seperti kata young, cheap, tall, easy, fat. Kata tersebut dibentuk dengan menambahkan akhiran er terhadap adjektif tersebut dan diikuti oleh kata than atau daripada. Dan untuk adjektif panjang, yaitu adjektif yang terdiri dari lebih dari dua suku kata, seperti kata beautiful, interesting, attractive, powerful, intelligent. Dalam tingkat lebih dibentuk dengan menambahkan kata more di depannya dan juga diikuti oleh kata than atau daripada. Pada contoh adjektif pendek, yang pertama, my mother is younger than my father. Yang kedua, this book is cheaper than that one. Di sini, kata young dan cheap merupakan adjektif pendek atau kata dengan satu atau dua suku kata, sehingga kita tinggal menambahkan er di belakangnya dan diikuti kata than. Dan pada contoh adjektif panjang, yang pertama, this film more interesting than that one. Yang kedua, that lady more attractive than the one beside her. Di sini, kata interesting dan attractive merupakan adjektif panjang, karena terdiri dari 3 atau 4 suku kata, sehingga kita menambahkan kata more di depannya dan diikuti kata than. Bentuk yang kedua adalah superlative degree atau tingkat paling. Di sini juga terdapat dua bentuk kata sifat, yaitu kata sifat pendek dan kata sifat panjang. Pada kata sifat pendek, yaitu kata yang terdiri dari satu atau dua suku kata, seperti pada kata high, young, tall, rich, dan big, dibentuk dengan menambahkan akhiran est terhadap kata sifat tersebut dan didahului oleh kata sandang the. Dan pada bentuk adjektif panjang atau kata yang terdiri dari lebih dari dua suku kata, seperti pada kata expensive, beautiful, difficult, diligent, dan wonderful, pada tingkat paling dibentuk dengan menambahkan kata most di depannya dan juga didahului oleh kata sandang the. Pada contoh adjektif pendek, yang pertama, Jakarta is the biggest city in Indonesia. Yang kedua, you are the tall student in this class. Kata big yang didahului dengan kata sandang the dan diikuti
AST menjadi the biggest. Dan contoh adjektif panjang, yang pertama, Rolls-Royce is the most expensive car in the world. Yang kedua, Nani is the most beautiful girl in the village. Di sini, kata expensive didahului dengan kata most yang sebelumnya diberi kata sandang the menjadi the most expensive. Bentuk yang ketiga adalah irregular comparison atau tingkat perbandingan tak beraturan. Yang dimaksud di sini adalah kata sifat yang tidak mengikuti pola pembentukan tingkat perbandingan baik dalam bentuk comparative degree maupun dalam superlative degree dan tidak disusun dari bentuk positive degree-nya. Seperti pada contoh positif, good menjadi komparatifnya better dan superlatif best. Pada kata bad menjadi worse dan worse. Pada kata little menjadi less dan less. Pada kata much menjadi more dan most. Pada kata late menjadi later dan last. Dan pada kata far menunjukkan further dan farthest. Dan yang terakhir pada kata old menjadi elder atau eldest. Selanjutnya, terdapat pula comparison of equality atau tingkat perbandingan setara dibentuk dengan pola S positif S. Seperti pada contoh, he is as clever as his brother. Dan my mother is as fat as my father. Di sini kata clever menunjukkan kata positif. Adjektif dengan dua suku kata yang berakhiran os, is, full, ing, it, ik, and us. Pada kata famous, selfish, loving, tired, exact, honest, dan urgent menggunakan kata more atau most. Dan pada adjektif yang berakhiran dengan o, some, and etc. seperti pada kata clever, tender, shallow, handsome, brief, quiet. Di sini bisa menggunakan kata more atau er pada comparative dan most atau est pada kata superlatif. Untuk berlatih soal-soal pada materi yang sudah kita bahas, kalian bisa mengunjungi pada alamat di slide ini. Dan ini adalah sumber referensi yang saya pakai untuk menyusun materi yang kita bahas pada hari ini. Sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.